Hey guys, trailer kedua James Bond No Time to Die baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Film yang harus ditunda perilisannya akibat pandemi COVID-19 ini harus benar-benar bersabar dan direncanakan akan hadir di bulan November mendatang. No Time to Die akan menjadi penampilan terakhir Daniel Craig sebagai James Bond. So, buat kalian yang fans garis keras James Bond, wajib banget buat nonton sekaligus menghormati dedikasi dari seorang Daniel Craig selama ini sebagai James Bond. Di film ini juga akan hadir aktor Rami Malek, aktor yang sedang bersinar-sinarnya ini, dan dia akan memerankan karakter Safin sang villain utama. Kemudian juga kekasih Bond yaitu Madeleine Swan juga masih menjadi kunci dalam ceritanya. Christoph Waltz juga akan kembali dengan peran yang sama, tentu saja sebagai Blofeld dari James Bond Spectre. Meskipun terjadi masalah dalam proses produksi film ini, di mana terjadi perbedaan misi antara sutradara lama yaitu Daniel Boyle dan dia keluar dari proyek, tapi James Bond No Time to Die tetap berjalan dengan sutradara pengganti yaitu Cary Fukunaga dan playback Bobby Waller sebagai penulis skrip. Nah, di video kali ini kita akan breakdown dan mencari tahu bagaimana sih alur cerita dari filmnya nanti. Tapi buat kalian yang belum subscribe, yuk dukung kita dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari film-film favorit kalian semua. Trailer dibuka dengan pemandangan jembatan tinggi dan memperlihatkan James Bond terjebak di antara jembatan sempit ini guys. Kemudian kita melihat ada musuh-musuhnya yang menggunakan kendaraan dan berusaha untuk menabrakkan mobil tersebut ke arah James Bond. Lalu Bond terpaksa harus meloncat ke bagian bawah jembatan dengan aksi keren menarik tali yang ada di sekitar jembatan itu. Scene jembatan ini sepertinya akan menjadi scene puncak dari aksi kejar-kejaran Bond bersama Madeleine yang dikejar penjahat ini sampai ke kota Italia kuno ini. Karena kita tidak melihat sang kekasih, tampaknya Bond berhasil mengalihkan perhatian dan berhasil lolos dari kejaran para penjahat ini guys. Scene selanjutnya kita melihat wajah acak adul Bond seperti habis dikeroyok dan ia langsung menemui Madeleine sambil mengatakan sesuatu, masa lalu tidak pernah mati. Nah, kalau kita melihat Bond masih menggunakan jas yang sama dengan adegan jembatan tadi, jelas scene ini adalah scene setelah James Bond melakukan aksi di jembatan tadi dan berhasil pulang ke persembunyian mereka. Nah, momen ini adalah momen ketika Bond ini keluar dari bayang-bayang MI6 dan dia juga tidak tahu siapa yang mengirimkan para penjahat yang menargetkan dirinya itu. Beralih ke scene berikutnya, kita melihat seseorang sedang berada di sebuah garasi dan di sini kita melihat ada mobil konsep Aston Martin yang dikenal dengan Valhalla. Seperti pemberitaan sebelumnya, mobil futuristik Aston Martin ini akan hadir dalam film James Bond No Time to Die. Tapi sayang kabar berembus bahwa mobil konsep ini hanya akan menjadi cameo saja dan kalian tidak akan bisa melihat James Bond menginjak gas mobil super canggih ini. Scene selanjutnya kita diperlihatkan sosok Noomi Lashana Lynch, agen yang menggantikan Bond dalam program 00 MI6. Tapi tampaknya di sini Noomi punya peran penting di sepanjang filmnya nanti. Beberapa scene di dalam trailer ini juga menjelaskan kalau Noomi akan menjadi penerus dari James Bond. Scene selanjutnya kita melihat James Bond sedang menemui Blofeld di sebuah penjara. Kedatangan James Bond ke sini karena ia ingin meminta bantuan penjahat kelas kakap itu untuk membantu ia mengalahkan Safin. Bisa jadi, James Bond membutuhkan beberapa informasi penting soal Safin di momen ini. Tapi kalau kalian melihat adegan ini, bisa dijelaskan kalau Safin ini juga menjadi musuh dari Blofeld dan mereka sekarang memiliki musuh yang sama. Momen ini juga sekaligus menjelaskan kepada para fans bahwa Safin juga terlibat banyak dalam event Spectre sebelumnya. Di scene berikutnya, kita melihat adegan keren dari pasukan penyerang yang sedang melakukan aksi memacu adrenalin dengan menuruni gedung pencakar langit di London. Tidak tahu siapa yang diburu oleh pasukan elit ini, tapi setelah itu, kita melihat mereka memecahkan jendela lalu menyebabkan beberapa ledakan. Bisa jadi pasukan ini sedang masuk ke kediaman Safin untuk mencari pemecah masalah dalam film ini. Di scene berikutnya, kita melihat Madeleine menangis menceritakan masa lalunya. Di adegan ini, Madeleine mengungkapkan rahasia misteriusnya dan keterkaitan topeng putih itu dengan dirinya. Ternyata Madeleine dulu memiliki hubungan khusus dengan Safin, dan sekarang Safin menginginkan balas dendam dan juga menginginkan dirinya. Tidak tahu hubungan apa yang terjadi antara Madeleine dan juga Safin. Tapi yang paling mungkin, mereka berdua ini pernah dekat dan Madeleine pernah bekerja untuk Safin, lalu mengkhianati bosnya itu. Nah, ini bisa saja ada hubungannya dengan wajah rusak Safin seperti bekas terbakar yang menjelaskan bahwa itu adalah ulah dari Madeleine. Setelah itu, kita sempat melihat surat dari Madeleine untuk Bond yang bertuliskan maafkan aku. Nah, surat itu bisa jadi menjadi rentetan peristiwa Madeleine yang ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dengan seorang Safin. Nah, hal itulah yang menggerakkan James Bond untuk menolong dan ikut campur lebih dalam dari masalah kekasihnya itu. Scene selanjutnya kita melihat James Bond yang sedang berada di sebuah ballroom yang mengenakan jas dan ia disoroti lampu dari atap ballroom itu. Nah, di adegan ini, sepertinya Bond mulai dipermainkan oleh Safin dan merupakan rentetan adegan pencarian dari James Bond. Beralih ke scene berikutnya, kita melihat James Bond sedang menggunakan name tag khusus pengunjung.
Lalu siapakah yang Bond kunjungi? Nah, adegan ini bisa jadi Bond ini sedang ingin mengunjungi Blofeld atau sedang mengunjungi markas MI6. Tapi sekaligus adegan ini menjelaskan bahwa adegan ini merupakan adegan James Bond kembali ke markas MI6 dan ternyata dia hanya berstatus pengunjung meskipun ia pernah menjadi agen terbaik. Scene berikutnya ada scene artis favorit daily screen, siapa lagi kalau bukan Ana de Armas. Kehadiran Ana de Armas membuat kita semakin bersemangat dengan film No Time to Die ini. Di trailer sebelumnya, kita tidak melihat pesona dari Ana, tapi di trailer kedua ini, akhirnya mereka menjelaskan peran yang dimainkan oleh Ana ini guys. Di film ini, dia akan berperan sebagai agen CIA Amerika yang akan membantu James Bond dalam misi kali ini guys. Ana akan berperan sebagai Paloma, nantinya akan menjadi rekan James Bond bertarung di Santiago. Adegan ini kemungkinan adalah adegan yang sama dengan adegan James Bond yang memakai tuxedo di ballroom sebelumnya. Scene selanjutnya, akhirnya kita melihat wajah jelas dari Safin yang diperankan oleh aktor Rami Malek. Di adegan ini, kita dijelaskan bagaimana motif Safin mengacau kali ini. Misi Safin ini sama seperti Thanosnya MCU. Dia berkedok pencinta lingkungan dan ingin bumi ini kembali bersih. Dia meyakini bahwa untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, tentu saja dengan cara mengurangi jumlah populasi manusia itu sendiri. Safin juga sempat mengatakan kepada James Bond, ia akan memberantas manusia untuk menyelamatkan dunia. Saya hanya ingin sedikit lebih rapi, katanya. Lalu Nomi juga menyambut perkataan dengan mengatakan, dia pasti akan membunuh jutaan orang. Jelas sejauh ini, misi Safin sudah kita ketahui guys. Tinggal bagaimana usaha dari James Bond dan teman-temannya untuk menggagalkan niat jahat Safin ini. Scene selanjutnya, kita melihat pesawat super canggih yang ternyata bisa melipat badannya secara cepat. Hal yang ditawarkan di setiap film James Bond, tentu saja kemajuan teknologi dibarengi dengan aksi keren dari setiap karakternya. Tapi kali ini, aksi pesawat ini benar-benar membuat kita takjub. Tidak tahu di mana posisi pertarungan mereka ini. Yang jelas, James Bond dan juga Nomi baru saja lepas landas dari sebuah bandara, dan dia menjelaskan bahwa belum pernah mengemudikan pesawat seperti itu sebelumnya. Pastinya, pesawat ini bisa digunakan untuk daerah perairan ataupun menyelam. Di scene selanjutnya kita melihat James Bond bertemu dengan Felix Jeffrey Wright dan terlihat dia berkata kepada Bond, sekarang sulit untuk membedakan baik dan buruk, bahkan mana yang pahlawan dan juga mana yang penjahat. Kalau kita mendengar kata-kata itu, kemungkinan besar teman-teman James Bond sebelumnya akan berbalik melawannya di film No Time to Die ini. Di scene terakhir yang perlu banget buat kita bahas adalah ketika James Bond berkata, jika kita tidak melakukan ini, tidak akan ada yang tersisa untuk disimpan. Ia mengatakan tersebut sambil berada pesimis dan juga berat. Bisa dilihat bahwa saat ini, James Bond ini mengetahui banyak orang yang melawannya. Nah, di film terakhirnya itu, kita akan melihat sosok James Bond yang putus asa dan berada di titik terendahnya. Apalagi saat ini dia bukanlah agen MI6 lagi, dan tentunya dia harus menyelesaikan misi itu seorang diri dengan sedikit sekali bantuan orang lain. Dengan kenyataan itu, tentu kita penasaran untuk mengetahui seberapa besar perjuangan James Bond untuk menghentikan aksi Safin kali ini. No Time to Die akan menjadi film yang sangat ditunggu-tunggu perilisannya. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian semua? Apakah film ini layak untuk kalian tunggu? Kemudian poin apa yang paling membuat kalian penasaran dalam film ini? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.